Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Wow, ternyata ada yang merindukan kamu saat ini. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu hal yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Taurus, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Child of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu keempat, di sini ada The High Priestess. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Ten of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Hangman. Baiklah. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Wow, ternyata ada yang merindukan kamu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini menggambarkan perubahan yang baik. Ada peningkatan kualitas di dalam dirimu, maupun ada peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu dalam bentuk peningkatan dan kemajuan di bidang pekerjaan, bisnis, dan usaha, serta mulai banyak kembali support, dukungan orang yang menyayangimu, serta banyak lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini yang begitu merasa nyaman dengan dirimu, baik di lingkungan mana saja, dimanapun kamu berkegiatan. Nah, kenapa peningkatan kualitas terjadi di dalam dirimu? Kenapa kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu mulai terjadi, mulai tampak dan muncul saat ini? Nah, mungkin ini karena kamu telah mampu melihat segala sesuatu, memutuskan segala hal-hal penting, mengerjakan setiap hal-hal penting. Ya, kamu putuskan, kamu kerjakan, ya, dan kamu lihat dengan berbagai macam perspektif. Kamu selalu objektif, kamu selalu bandingkan dulu, kamu selalu presentasikan dulu, kamu selalu riset dulu, sehingga saat ini kamu benar-benar mampu memutuskan, mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu dengan sangat tepat, dengan sangat baik, sehingga kamu banyak membawa kemajuan untuk kehidupanmu. Nah, dan seketika itu pula kamu ingin selalu membagikan ilmu, membagikan pengalaman, ya, membagikan bantuan serta kemudahan di lingkungan bagi orang-orang sekitarmu, sehingga mereka banyak merasa terbantu, mereka banyak mendapat masukan-masukan, ide-ide, dan gagasan yang baik dari kamu, serta mereka mulai mampu mencari cara, mencari jalan-jalan yang tepat dengan sedikit banyak, ya, mengambil cara pandang kamu, cara berpikir kamu. Mereka transfer, mereka aplikasikan ke dalam pekerjaan mereka. Nah, hal inilah sepertinya yang membuat lingkungan, yang membuat orang-orang sekitarmu merasa nyaman, merasa senang, dan mungkin
Ada yang menjadikanmu sebagai mentor, sebagai contoh ataupun teladan yang baik bagi mereka. Baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, ataupun dalam kegiatanmu yang lainnya. Nah, jadi caramu melihat sesuatu, memandang sesuatu, memutuskan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dari berbagai perspektif, benar-benar telah mampu membawa kemajuan-kemajuan untuk kehidupanmu, dan kamu ingin selalu share, selalu bagikan untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, sehingga wajar saja saat ini kamu benar-benar digemari. Sosokmu benar-benar dirindukan, benar-benar disukai, terutama oleh lawan jenismu saat ini, di lingkungan manapun kamu berada. Sehingga beberapa dari mereka ada yang terkoneksi dengan dirimu. Bahkan salah satunya benar-benar sudah merindukan, sudah menginginkan untuk segera menuju ke kamu. Dan mungkin dia akan segera mengutarakan bahwa dia menginginkan kamu karena dia benar-benar telah melihat pribadi yang sangat baik, cara berpikir yang sangat matang, dan kamu selalu ingin berbuat baik, membantu dan berguna bagi orang-orang di sekitarmu. Sehingga hal inilah yang membuat pesonamu, yang membuat inner beauty-mu makin muncul, makin tampak dari dalam dirimu. Sehingga seseorang ini ataupun beberapa orang sudah benar-benar selalu terngiang-ngiang namamu, selalu terbayangkan wajahmu di saat mereka sendiri, di saat mereka sedang santai atau sedang ingin tidur ataupun bangun tidur. Nah, inilah mungkin salah satu kenapa kamu saat ini benar-benar dirindukan, disayangi, dan dijadikan panutan oleh orang-orang, oleh lingkungan sekitarmu. Bahkan ada beberapa dari lawan jenismu di lingkungan tempat kamu bekerja, tempat kamu berbisnis, tempat kamu tinggal, berdomisili begitu ya. Mereka mulai tertarik, mereka mulai kagum dan terpesona karena inner beauty yang indah dari dalam dirimu. Dan salah satunya mungkin sudah benar-benar ingin menuju ke kamu. Jadi siapakah dia? Oke? Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa dari lingkungan pekerjaan, bisa dari lingkungan bisnis dan usaha, ataupun bisa dari lingkungan sosialmu sehari-hari. Oke, jadi sesuaikan saja dengan kondisi teman-temanku Taurus masing-masing. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini adalah komitmen. Ini menggambarkan ada cinta yang saling bersambut. Akan ada saling tukar-menukarkan janji setia untuk berkomitmen, untuk jadian di dalam suatu hubungan asmara. Oke? Nah, sepertinya mungkin saja ini adalah beberapa orang yang ada di lingkunganmu yang tertarik pada dirimu saat ini, yang terkoneksi dan selalu mencari cara ingin dekat denganmu, ingin berkomunikasi denganmu. Dan salah satu di antaranya adalah seseorang yang juga kamu inginkan. Karena dia memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Dia memiliki, bisa dikatakan berpenampilan menarik, berkepribadian menarik dan baik, serta dia mampu memberikan kamu perhatian, memberikan kamu pengertian, serta dia juga pintar di dalam menghargai dirimu. Nah, mungkin kamu mulai berpikir untuk segera membuka relung hatimu yang mungkin selama ini telah lama kosong. Mungkin selama ini kamu pernah memiliki hubungan asmara, memiliki trauma masa lalu di dalam hubungan asmara yang bisa dikatakan menyedihkan dan menyakitkan. Karena ada hubunganmu yang lalu kandas, berakhir di tengah jalan. Dikarenakan pasanganmu pada saat itu lebih memilih orang lain, lebih memilih harta, lebih memilih kedudukan dan jabatan yang lebih baik ketimbang dirimu. Sehingga kamu benar-benar merasa dicampakkan, merasa diabaikan pada saat itu. Makanya ada trauma, ada luka
di dalam hubungan asmaramu yang lalu, sehingga kamu sempat biarkan hatimu terlalu lama kosong. Nah, setelah ada seseorang yang benar-benar ingin menuju ke kamu, dia ingin selalu mencari cara membuatmu tersenyum, mencari cara berdekatan denganmu, mencari cara berkomunikasi denganmu. Nah, mungkin inilah saatnya kamu untuk buka kembali hatimu, karena dia adalah orang yang juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Nah, makanya di sini ada cinta yang baru. Akan ada saling menukarkan janji antara kamu dan seseorang ini yang baru-baru ini menuju ke kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Child of Pentacles. Nah, memang ada sedikit kehati-hatian. Kamu tidak ingin terburu-buru, kamu tidak ingin tergesa-gesa. Tampak di kartu ini bahwa kamu sangat hati-hati. Karena mungkin kamu tidak ingin trauma di masa lalu terulang kembali di dalam hubungan asmaramu dan menyakitkan dan membuat dirimu kembali terluka. Makanya kamu benar-benar ingin ya melihat, memutuskan, dan mungkin agak lebih selektif ya di dalam mengambil keputusan yang sangat penting. Bisa dikatakan ini adalah keputusan penting untuk kehidupanmu. Karena hubungan asmara yang mungkin kamu inginkan saat ini adalah hubungan yang benar-benar serius, dan endingnya nanti adalah sebuah pernikahan, ya. Endingnya adalah hidup bersama selamanya. Makanya di sini kamu tampak benar-benar sangat ya hati-hati, sangat tidak ingin tergesa-gesa, ya. Mungkin kamu ingin melihat dulu bagaimana perjuangan seseorang ini dalam meluluhkan hatimu, ataupun kamu ingin biarkan dulu mengalir seperti air, ataupun kamu hanya ingin ya melihat bagaimana kesungguhannya, bagaimana perjuangannya di dalam mengobati luka hatimu yang lalu. Nah, jadi di sini tampak kamu benar-benar sangat ingin memiliki suatu hubungan asmara yang benar-benar bisa dikatakan serius dan akan berujung, akan endingnya seperti ke sebuah pernikahan. Nah, jadi kamu tidak ingin main-main lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi pada saat hubunganmu kandas, ini mungkin menceritakan di mana kamu sempat mengalami trauma di masa lalu di dalam suatu hubungan asmara, ya. Di saat kandasnya hubunganmu, kamu benar-benar berada di sebuah fase di mana kamu sangat bingung, di mana kamu tidak temukan keseimbangan di dalam dirimu, di mana ada pekerjaan, ada permasalahan, ada bisnis yang mungkin mandek, yang mungkin mangkrak, tidak berjalan karena hilang semangat, karena hilang kepercayaan diri, karena hilang gairah untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari. Nah, sehingga pada saat itu kamu benar-benar berkaca, bertanya ke dalam dirimu apa yang salah. Nah, seketika kamu memahami bahwa kamu tidak boleh berlama-lama, berlarut-larut, baper, ya, terbawa perasaan terhadap peristiwa ini. Makanya kamu sedikit demi sedikit mulai tanamkan komitmen yang baik untuk berusaha, untuk berjuang, untuk tumbuhkan semangat lagi di dalam menjalani aktivitasmu. Dan benar saja, saat ini banyak kemajuan, ya, banyak peningkatan di dalam kehidupanmu, serta kamu mulai dapatkan simpati, ya, rasa nyaman dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu, karena kamu benar-benar memiliki kepribadian yang bisa dikatakan baik dan menarik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, mungkin inilah salah satu kenapa kamu mampu bangkit, kenapa kamu mampu lupakan traumamu di masa lalu, lupakan kegagalan, lupakan kekecewaanmu yang lalu, karena kamu ingin selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Karena kamu selalu tidak ingin melupakan Sang Penciptamu. Tampak di sini ada sisi spiritual, sisi religius yang makin mantap, yang makin mantap setiap harinya. Karena kamu tahu nih, harapan, cita-cita dan mimpimu tentunya harus kita gantungkan hanya kepada Sang Pencipta.
Nah, benar saja, di saat kamu gundah gulana, di saat kamu resah, di saat kamu merasa sendiri, di saat kamu merasa diabaikan dan dicampakkan, hanya kepada Sang Penciptalah kamu bercerita. Kamu berkeluh kesah, dan tentunya saat ini kamu dapat jawaban, adanya sebuah kemajuan kembali, adanya sebuah peningkatan kembali dalam kehidupanmu. Bahkan ada beberapa orang yang tertarik dengan dirimu saat ini. Ataupun ada seseorang yang benar-benar mungkin mampu mencuri perhatianmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, inilah kepercayaan diri yang kembali muncul, semangat yang kembali timbul, dan rasa puas, rasa lega dan rasa bangga yang mungkin kamu rasakan saat ini karena ya, kamu telah dipercaya kembali, orang-orang dan lingkungan merasa nyaman, merasa senang dengan dirimu, dan saat ini ya, ada seseorang yang benar-benar ingin memperjuangkan kamu. Ada seseorang yang benar-benar ingin selalu mencari cara, ingin selalu berusaha ya, agar dia bisa meluluhkan hatimu. Nah, inilah mungkin yang membuat salah satu kepercayaan dirimu muncul saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, inilah perbuatan baikmu. Kamu tampak ingin selalu berbagi, ingin selalu membahagiakan, ingin selalu memenuhi kebutuhan orang-orang, lingkungan sekitarmu, bahkan orang-orang yang kamu sayangi. Terlebih lagi begitu ya. Karena di sini tergambar ada beban yang berat di pundakmu. Ada tanggung jawab yang besar yang kamu emban saat ini. Tetapi kamu mampu mengatasinya, tetapi kamu mampu melewatinya dengan sangat anggun, dengan sangat baik. Karena kamu tahu nih, di saat kita membagikan kebahagiaan, di saat kita berbagi rizki, berbagi ilmu, berbagi kemudahan kepada orang-orang sekitar, maka ya, hal yang akan datang kepada kita tentu berkali-kali lipat lebih baik dari apa yang kita bagikan. Nah, inilah keyakinan, inilah komitmen yang baik. Makanya kamu saat ini benar-benar bisa dikatakan berkah kehidupanmu karena banyak kemajuan, banyak peningkatan, banyak support dan dukungan kembali dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan kedatangan seseorang yang mampu menambah semangatmu kembali ya, yang mampu meluluhkan hatimu lagi ya, sembari kamu terus membawa kemajuan dan peningkatan untuk kehidupanmu, dan kamu akan terus berbuat baik, akan terus memberi rasa nyaman, berbagi kebahagiaan untuk orang-orang dan lingkungan sekitarmu setiap harinya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.